warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab At-Tauhid Linnasyiah wal Mubtadi'in. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan ibadah, di mana terakhir Fadilatul Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada kita bahwa ibadah ini merupakan sebab tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian Fadilatul Syekh membawakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku saja. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki mereka. Aku pun tidak menginginkan agar mereka memberikanku makan. Ya, karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita rezeki. Ya, karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala adalah Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki. Maka Allah tabaraka wa ta'ala tak membutuhkan rezeki dari kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah Dzul Quwwatil Matin, zat yang memiliki kekuatan yang kuat. Maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa ketika Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang penciptaan makhluknya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan maknanya Allah butuh ibadah kita, tidak, bahkan tidak sama sekali. Ketika kita berinfak dan bersedekah, bukan maknanya Allah tabaraka wa ta'ala membutuhkan harta kita, tidak, karena Allah yang memberikan kepada kita harta, karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita rezeki. Ketika kita memberikan kepada fakir miskin makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya, membantu mereka, bukan berarti kemudian Allah tabaraka wa ta'ala membutuhkan itu semua. Jangan bayangkan kalau kita beribadah kepada Allah maka kerajaan Allah tabaraka wa ta'ala akan semakin besar. Jangan bayangkan, jangan pula berpikiran ketika kita bermaksiat kepada Allah, tidak mau beribadah kepadanya, maka kerajaan Allah, kekuasaan Allah semakin berkurang. Tidak, karena ibadah dan tidaknya kita tak memberikan pengaruh apapun pada kerajaan Allah tabaraka wa ta'ala, pada kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada dan tidaknya kita tak memberikan pengaruh apapun pada Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita yang membutuhkan Allah, Allah tak pernah membutuhkan kita sama sekali. Fa akhbara subhanahu anal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya qiyamuhum bi ibadatillah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka beribadah, menegakkan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala ghaniyun an ibadatihim, dan Allah tabaraka wa taala tak membutuhkan ibadah mereka. Kita beribadah, sholat 5 waktu, ditambah lagi dengan sholat sunnah, ditambah lagi dengan puasa, ditambah lagi dengan infak dan sedekah. Allah tak membutuhkan ibadah kita. Lah, kalau tidak butuh, lantas untuk apa kita beribadah menyembah Allah? Karena kita butuh kepada Allah. Seorang yang beribadah hatinya akan semakin tenang. Seorang yang beribadah yang dia mengakui akan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai Rabbnya, maka hatinya akan bahagia, dimudahkan rezekinya, akan Allah selamatkan dari mara bahaya, akan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kegembiraan, kebahagiaan di akhirat. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala tak membutuhkan ibadah kita. Yang kita butuhkan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kita yang sangat butuh kepada Allah. Wa innamahumul muhtajuna ila ibadati. Bahkan sebaliknya, mereka lah jin dan manusia inilah yang butuh kepada beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, butuh menyembah Allah. Lifakrihim ilallah, karena butuhnya mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inna faqral abdi ilallahi bi an ya'budallaha la yusyriku bi syai'an. Dan butuhnya seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala dibuktikan dengan seorang itu dia beribadah kepada Allah dan tak menyekutukannya. A'zamu min faqrihi wa hajatihi ilal ma'i wa ta'am.
butuhnya seorang hamba kepada Allah dengan dia beribadah kepada Allah tak menyekutukannya lebih ia butuhkan dibandingkan butuhnya dia kepada makanan dan minuman. Kebutuhan kita kepada Allah lebih kita butuhkan daripada butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Kalau kita benar-benar kemudian sebagai manusia butuh makan dan minum, kalau tidak makan dan minum maka tubuh ini akan sakit. Demikian pula halnya dengan qalbu. Manakala seorang hamba jauh dari ibadah kepada Allah, maka hati pun akan sakit. Bahkan yang namanya hati kemudian bisa mengeras, bahkan lebih keras daripada batu kemudian mati. Sehingga sebagaimana tubuh ini butuh kepada makanan dan minuman, maka diri ini pun butuh kepada Allah. Bahkan butuhnya kita kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya, mengerjakan ketaatan kepadanya, menjaga diri dari kemaksiatan, tidak bermudah-mudahan bermaksiat, lebih besar dibandingkan butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Innal qalba idza dzaqa ta'ma ibadatillahi wal ikhlas lahu lam yakun indahu syai'un qad ahla min dzalika. Sesungguhnya yang namanya qalbu itu, yang namanya hati, apabila hati telah merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan yang namanya ibadah ada rasa lezatnya, dan yang namanya ibadah ada rasa nikmatnya. Thabit al-Bunani seorang salaf, dia mengatakan bahwasanya aku berusaha, jahadtu ala nafsi, aku berusaha bersungguh-sungguh bersusah payah memaksa diri ini untuk sholat malam selama 20 tahun lamanya, dan aku merasakan nikmatnya, lezatnya sholat malam 20 tahun setelahnya. Maka yang namanya ibadah ada rasa lezat di dalamnya, yang namanya ibadah ada rasa nikmat di dalamnya bagi orang-orang yang bersusah payah bersungguh-sungguh untuk kemudian istiqomah mengerjakannya. Adapun bagi orang-orang yang kemudian hanya sekedar mengerjakan saja, tak ada upaya untuk bersungguh-sungguh, maka dia tidak akan merasakan lezat dan nikmatnya ibadah. Padahal yang namanya ibadah, ketaatan kepada Allah ada rasa lezatnya. Orang yang membaca Al-Quranul Karim, dia merasakan kelezatan ketika membaca huruf demi hurufnya. Orang yang mendirikan sholat malam, maka kita sering mengatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai musibah dan cobaan, yang kemudian kita bersabar kepadanya, bagi salaf dahulu ini merupakan kenikmatan. Bagi kita sholat malam berjam-jam itu musibah. Bagi kita sholat malam berjam-jam sambil menahan kantuk itu merupakan ujian dan cobaan yang kita butuh sabar ketika mengerjakannya. Ketika hadir di majelis taklim, kajiannya 2 jam, dia jam lagi, seakan-akan itu adalah cobaan yang berat, sehingga kita butuh ekstra sabar dalam mengerjakannya. Ketika sholat tarawih misalkan, ketika membaca Al-Quran misalkan, ketika berzikir, ketika berpuasa, kita anggap itu sebagai sebuah ujian dan cobaan, sehingga ketika berhadapan dengan ibadah-ibadah ketaatan semacam itu yang ada di hadapan kita, bagaimana caranya bersabar sampai selesai, bagaimana caranya agar kemudian ekstra sabar dalam mengerjakannya. Sedangkan para salaf tidak demikian. Sedangkan para salaf mereka bahkan merasakan kelezatan dan kenikmatan saat itu. Sebagaimana halnya tatkala kita lapar kemudian kita makan, kita merasakan kenikmatan dan kelezatan pada makanan yang kita makan, sehingga kita tidak ingin kemudian cepat-cepat menyelesaikannya. Itulah perbedaan kita dengan mereka. Entah mengapa apa yang terjadi pada hati-hati kita, sehingga apa yang dianggap oleh mereka sebagai kelezatan dan kenikmatan, oleh kita dianggap sebagai sebuah ujian. Dianggap sebuah ujian. Padahal pada hal-hal ketaatan yang kita kerjakan terdapat kenikmatan dan kelezatan, karena kita belum sampai kepada kesana, belum merasakan lezat dan nikmatnya ibadah dan ketaatan tersebut, sehingga kita merasa ini adalah ujian, sehingga butuh sabar di sana. Padahal harusnya menikmatinya, padahal harusnya berlama-lama di sana. Sehingga ini PR kita bersama hingga berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kemudian merasakan kelezatan dan kenikmatan saat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya wal ikhlasu lahu, yang namanya hati tatkala dia telah merasakan lezatnya nikmatnya beribadah kepada Allah, dia telah merasakan lezatnya nikmatnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, sehingga dia tak ada dalam kalbunya rasa riya, tidak ada dalam kalbunya rasa sum'ah, karena tatkala dia mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, dia merasakan lezat dan nikmatnya, dia merasakan ketenangan dalam kalbunya, dia merasakan kebahagiaan itu. Maka dikatakan lam yakun indahu syai'un qad ahla min dzalik, maka tidak ada yang lebih manis dibandingkan hal tersebut, tidak ada yang lebih nikmat, yang lebih manis dibandingkan hal tersebut. Oleh karenanya Imam Malik ibn Dinar rahimahullah tabaraka wa taala, seorang yang zuhud, seorang yang wara, seorang yang jauh dari dunia, seorang kekasih Allah tabaraka wa taala, seorang yang menghabiskan malamnya dengan sholat malam,
seorang yang di siang harinya berpuasa sunnah. Karena Allah tabaraka wa taala dikisahkan ceritanya, katanya pernah suatu hari tatkala Malik ibn Dinar sedang sholat malam, kemudian datang pencuri naik ke rumahnya. Dia masuk ke rumahnya, ternyata tidak ada apa-apa, tidak ada kulkas, tidak ada emas, tidak ada sofa, tidak ada AC, tidak ada TV. Rumah Malik ibn Dinar. Kemudian dia dapati ternyata ada Malik ibn Dinar sedang sholat. Malik ibn Dinar mengetahui bahwa ada pencuri masuk ke rumahnya. Kemudian Malik ibn Dinar mengatakan, apa yang kau cari, apa yang kau inginkan. Kemudian sang pencuri ini pun mengatakan apa yang diinginkannya. Saya ingin mencuri ini dan seterusnya. Ternyata tidak ada apa-apa. Lalu Malik ibn Dinar pun mengajaknya untuk sholat, malam. Kemudian selesai sholat malam, makan sahur. Pencuri ini penasaran, loh, apa yang kamu lakukan? Makan sahur karena kalian berpuasa besok. Diajaklah pencuri ini untuk makan sahur. Datang waktu subuh, dia pergi siap-siap ke masjid. Loh, mau kemana? Mau ke masjid sholat subuh. Diajaknya lah pencuri ini kemudian ke masjid sholat subuh. Demikianlah keadaan para ulama. Al-Imam Malik bin Dinar telah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Suatu hari datang seorang saudagar di negerinya. Ini orang yang paling kaya di negerinya. Anak wanita dari saudagar ini, anak wanitanya, gadisnya ini suka dengan Malik bin Dinar. Ditanyakanlah kepada anak wanita ini bahwasanya, ayolah, kenapa tidak menikah-nikah, katanya. Siapa yang kau inginkan? Kemudian dia mengisyaratkan bahwa saya ingin dengan Malik bin Dinar. Kemudian paman dari anak gadis ini kemudian sampai mendatangi Malik bin Dinar. Kemudian bertanya bahwasanya, tahukah kamu siapa orang tua anak gadis ini? Tahu, dia adalah seorang saudagar yang paling kaya di negeri ini. Kemudian mengatakan bahwasanya anak gadisnya ingin menikah denganmu. Tidak tahukah engkau bahwasanya orang tuanya ini kaya, bahkan paling kaya di negerinya. Malik bin Dinar ketika diiming-imingi begitu. Ini bukan wanita yang nakal, tidak, bukan wanita yang buruk, tidak, ini wanita yang baik-baik. Sehingga mengatakan melalui perantara walinya, bukan wanita yang buruk, tidak. Dia sampaikan kepada Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ketika dikatakan demikian, bayangkan kalau kita misalkan masih muda ini, masih bujang, ada saudagar kaya di sini Suranenggala, orang soleh, bukan orang soleh, anak wanitanya pun anak baik-baik, menjaga dirinya dari yang haram, menutup dirinya dengan aurat. Kemudian tiba-tiba pamannya datang kepada kita, dek, itu anak si bapak fulan yang paling kaya di sini suka sama kamu, mau nggak nikah dengannya? Kira-kira apa jawaban kita? Yo, langsung, kapan? Malam ini akadnya, jadilah. Malik bin Dinar mengatakan, subhanallah, aku telah mentalak 3 dunia, kemudian engkau datang kepadaku dengan dunia. Bayangkan, kalau kita kan diiming-iming dunia senang, dia senang. Al-Imam Malik bin Dinar diiming-iming dunia, dia malah membencinya. Dia katakan, aku telah mentalak 3 dunia, aku telah menceraikan dunia dengan talak 3, tidak ada kata kembali lagi dengan dunia. Engkau datang kepadaku dengan iming-iming dunia, aneh kamu ini. Bayangkan, karena dia telah merasakan, kalau kita kan kok bisa rugi kesempatan emas. Kalau wanitanya wanita buruk sih lain lagi ceritanya. Ini wanita baik-baik, ini wanita yang benar, cuma salah stepnya. Dia mengiming-imingi dengan dunia, maka Malik bin Dinar pun menolaknya. Bayangkan, rugi, bener-bener rugi ya. Menolaknya, kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kita kan sedang wakal-wakalnya tahajud, sedang wakal-wakalnya puasa sunnah, kemudian ada ajakan misalkan, yuk kerja begini, dalam rangka kemudian konsekuensinya menelantarkan tahajud, menelantarkan majelis taklim, menelantarkan ini. Kalau kita kan mikirnya, gampang, ini kan sunnah, nanti saja ngumpulkan uang dulu, setelah itu baru kajian lagi. Kan begitu kalau kita, karena kita belum merasakan lezat dan nikmatnya yang namanya ibadah ketaatan kepada Allah. Beberapa guru-guru kami mengajar semacam ini. Dia menulis buku, bukunya tidak diperjualbelikan. Kalau orang itu ingin mendapatkan buku karya tulisnya dengan cara hadir mengkaji kitab itu, karena dia punya majelis tentang buku karya tulisnya dikaji. Suatu hari ada yang menelpon, Ustaz, gimana kalau bukunya saya beli? Kata guru kami ini, tidak, karena ini tidak diperjualbelikan. Kalau kamu mau, saya kasih gratis, syaratnya datang ke majelis taklim yang membahas kitab ini. Dia mengatakan, bagaimana kalau tukeran dengan mobil Avanza? Kita nulis buku, satu buku tukerannya dengan segelondong mobil Avanza. Kira-kira kalau kita bagaimana? Oh yaudah langsung sekarang deal, kan gitu kalau kita. Dia tidak, tetap menolaknya.
Harta yang sebegini kemudian berharganya mahalnya hanya ditukar dengan satu buah mobil Avanza, nggak ada harganya sama sekali, nggak ada harganya sama sekali. Oleh karenanya, karena mereka telah merasakan nikmatnya ilmu, karena mereka telah merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan. Kalau kita, kenapa kok kita bisa mudahnya meninggalkan hidayah ini, mudahnya hidayah ini? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin di muka bumi banyak, kaum muslimin, manusia secara umum banyak. Yang muslim sedikit kalau dibandingkan dengan seluruh manusia di muka bumi ini. Dari yang muslimnya itu, dari ukuran seluruh manusia, muslimnya sedikit. Dari muslim yang sedikit itu, yang berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih sedikit lagi, lebih sedikit lagi. Kemudian seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah rajin hadir di majelis taklim lebih sedikit lagi. Kemudian yang benar-benar istiqomah di atas jalan ilmu dan mengamalkannya lebih sedikit lagi. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih kita, seorang muslim, seorang ahli sunnah, kemudian mengenal dengan majelis taklim, mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ini nikmat yang sangat luar biasa. Karena Allah tak memberikan nikmat ini ke sembarang orang, tidak. Allah berikan kesempatan kepada kita nikmat hidayah ini, dan setiap nikmat ada ujiannya, setiap nikmat ada ujiannya, yang kemudian konsekuensinya nanti apakah kita memilih untuk terus memegang nikmat ini, ataukah kita akan menelantarkannya dengan alasan gampang, nanti ya setahun lagi saya bisa balik lagi ke majelis taklim, gampang, saya pengen ngumpulin uang dulu kemudian saya panggil ustadz ke rumah, subhanallah, gampang, saya yang penting wakal dulu, nanti kalau sudah selesai saya ingin membuka pondok tahfidz, saya ingin membuka ini, membuka itu. Dikiranya mendapatkan hidayah semudah itu, dikiranya merasakan ketenangan dalam kolbu, kebahagiaan dalam kolbu karena iman itu semudah itu, tidak. Dan semua ada ujiannya, semua ada ujiannya. Tinggal bagaimana kita sabar istiqomah hingga berjumpa dengan Allah. Hidup di dunia sebentar, tidak lama. Saya yang masih lama perjalanannya kalau dilihat secara perhitungan kita. Sehingga mari kita bersama-sama untuk istiqomah di atas ilmu. Harus kemudian naik lagi, harus kemudian naik lagi. Jangan berhenti di sini saja. Karena seorang mendapatkan nikmat bisa berjalan di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sedikit sekali. Oleh karenanya yang namanya hati, dia akan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah, akan merasakan nikmatnya ikhlas pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala aladza wala atyaba wala yukhlisu ahadun min alami dunya wa masyakiliha ila bitahqiqil ubudiyyati lillah. Dan tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang dapat mengeluarkan seorang dari musibah, kemelaratan, penderitaan dunia dan juga berbagai problema di dalamnya, kecuali dengan merealisasikan penghambaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali dengan benar-benar beribadah kepada Allah. Seorang yang benar-benar meminta kepada Allah, perhatikan kolbunya, dia akan merasakan nikmat enteng hidup ini. Coba bayangkan kalau kita memiliki masalah, kemudian di malam hari kita benar-benar merencanakan dari sebelum tidur itu, saya ingin bangun malam, saya ingin kemudian meminta kepada Allah jalan keluar. Kemudian di malam hari tanpa alarm, tanpa ada yang membangunkan, kita bangun sendiri karena kuatnya tekad niat kita ingin meminta kepada Rabbul Alamin. Kita ambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat dengan khusyuknya, kita meminta, hati plong rasanya, hati plong rasanya, hati tenang, enteng, sehingga tidak ada yang lebih baik, lebih lezat daripada beribadah kepada Allah. Kalau saja kita jadikan hari-hari kita sebagaimana tatkala kita ditimpa ujian dan cobaan, lalu kita meminta kepada Allah dengan penuh rengekan, akan indah hidup ini, akan indah hidup ini. Dan ini harus kemudian senantiasa kita perbaiki dan kita upayakan untuk bisa menggapainya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala kemudian melanjutkan, innal ibadata allati amara Allahu biha qa'imatun ala ruknain muhimmain. Sesungguhnya ibadah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan itu tegak di atas 2 rukun. Yang namanya ibadah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan, yang telah kita sebutkan panjang lebar, bahwa ibadah tak sebatas sujud saja, bahwa yang namanya ibadah tak sebatas zikir di masjid saja, bahwa yang namanya ibadah tak sebatas membaca Quran saja. Semua aktivitas kita ibadah, semua aktivitas keseharian kita bisa bernilai ibadah. Ada yang memang ibadah murni, ada yang bernilai ibadah manakala seorang itu meniatkannya untuk beribadah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ibadah luas sekali cakupannya dan bentuknya. Dan sesungguhnya yang namanya ibadah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita dengannya, itu tegak di atas 2 rukun yang penting. Al-awwal, yang pertama, rukun yang pertama, kamalul dzulli wal khauf, wa tsani kamalul hub. Yang namanya ibadah yang kita kerjakan ini memiliki 2 rukun utama.
ketika seorang hamba beribadah, dua rukun ini mesti ada pada diri kita, pada qalbu kita tepatnya. Yang pertama, kamalul dzulli wal khauf, perendahan kepada Allah, penghinaan diri yang sempurna kepada Allah. Harus ada rasa menghinakan diri di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kemudian wal khauf, dan juga rasa takut yang sempurna kepada Allah, rasa takut yang benar-benar takut kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Yang pertama adalah seorang hamba benar-benar menghinakan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang hamba benar-benar menghadirkan rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini rukun yang pertama yang harus hadir ketika ibadah. Jadi sebelum ibadah harus dipersiapkan dulu ini, bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, sehingga hadirkan perendahan diri kepada Allah, penghinaan diri kepada Allah. Hadirkan bahwasanya diri kita ini memang bukan siapa-siapa di hadapan Allah tabaraka wa taala. Hadirkan bahwa kita ini adalah orang yang kemudian buruk. Hadirkan bahwa kita ini adalah orang yang tak berharga. Hadirkan bahwa diri kita ini merendahkan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, kamalul hub, cinta yang sempurna kepada Allah tabaraka wa taala. Ini rukun ibadah yang harus hadir. Sehingga ketika berdoa, hadirkan dulu ini sebelum minta. Ketika sebelum sholat, hadirkan dulu. Karena kita butuh relax dulu, butuh menghadirkan diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini kecil di hadapan Allah, kita ini hina di hadapan Allah. Kita keluar dari sesuatu yang hina dan kelak akan kembali dalam keadaan hina, diinjak-injak oleh manusia. Kita akan kembali kepada tempat yang paling hina. Dan tatkala kita ibadah, harus hadirkan bahwa kita akan meletakkan bagian yang paling kita bangga-banggakan kepada tempat yang paling hina ketika sujud. Harus hadirkan itu pertama kali. Kemudian juga harus hadirkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga hadirkan kecintaan kepada Allah. Bahwasanya saya ibadah karena cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Ini rukun ibadah yang harus dihadirkan. Tinggal bagaimana cara melatih qalbu ini untuk menghadirkan itu semua. Fal ibadatul lati faradahallahu ala ibadih la budda fiha min kamaliz dzullillahi wal khudu' lahu. Maka yang namanya ibadah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan seorang hamba dengan ibadah tersebut, yang Allah tabaraka wa taala perintahkan seorang hamba untuk beribadah, la budda fiha min kamalidzul lillah, maka wajib harus ada pada ibadah tersebut kesempurnaan perendahan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang hamba harus benar-benar merendahkan dirinya di hadapan Allah, sehingga siapapun Anda, setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun ilmunya, Anda rendah dan hina di hadapan Allah. Jangan merasa saya sebagai ketua ini, jangan merasa saya memiliki jabatan yang besar, jangan merasa oh kedudukan saya sebagai ini. Lepaskan itu tatkala ibadah kepada Allah, bahwa kita adalah hamba yang lemah, bahwa kita adalah hamba yang hina di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wal khudu'u lahu, dan juga tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya sebagian mazhab, diantaranya mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ishaq bin Rahuyah mengatakan bahwa sholat itu bersedekap di bau besar. Kenapa? Karena yang demikian ini lebih mendatangkan tawadu, dan juga menganggap bahwa saya diri ini benar-benar merendah di hadapan Allah tabaraka wa taala. Berbeda orang yang dengan membusungkan dada. Kalau orang itu begini, sama seperti orang ketemu orang yang besar, dia akan memegang tangannya kemudian begini, itu sama. Sehingga ini menunjukkan bentuk perendahan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kita sholat sedang menghadap Allah tabaraka wa taala, itu salah satu pandangan. Yang penting bentuk perendahan diri di hadapan Allah, merasa rendah. Bahkan kita memang benar-benar rendah di hadapan Allah, itu harus dihadirkan tatkala ibadah. Bukan malah bersama ibadah malah menyombongkan diri, bukan bersama ibadah malah ujub, kagum dengan dirinya sendiri. Wal khaufu minhu, dan juga takut kepada Allah tabaraka wa taala, ma'a kamalil hubbi wa ghayatihi wa raghbati ilaihi wa rajaihi, disertai dengan cinta kepada Allah tabaraka wa taala dan berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Itu harus hadirkan semua dalam hati kita. Bagaimana caranya untuk cinta kepada Allah? Bagaimana caranya agar menumbuhkan rasa harap kepada Allah? Ya bagaimana kita mencintai manusia yang lain? Kenapa? Apa sebabnya kita mencintai seorang? Apa sebabnya kita mencintai istri kita? Apa sebabnya kita mencintai anak-anak kita? Karena demikian, karena demikian, karena demikian. Karena sifatnya yang baik, karena dia memiliki perangai yang baik, akhlak yang baik, saya cinta. Demikian pula Allah tabaraka wa taala. Kenali sifat Allah tabaraka wa taala. Kenali nama-namanya. Apa makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Kenali berbagai kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, akan tumbuh cinta. Bagaimana seorang hamba itu berharap kepada makhluk? Karena seorang memiliki keyakinan bahwa makhluk ini bisa memberi. Kenali Allah tabaraka wa taala, zat yang maha memberi.
bahwa semuanya itu ada di tangan Allah, bahwa semuanya Allah yang memberi, maka seorang akan berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Kenali bagaimana siksaannya yang pedih, kenali bagaimana murkanya yang sangat mengerikan, kenali bagaimana neraka, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian seharusnya. Kenali diri ini, dari mana kita berasal, kenali kemana kita akan kembali, bagaimana kondisi akhir kita, maka akan menumbuhkan rasa perendahan diri kepada Rabbul Alamin. Sehingga itu yang kemudian harus kita hadirkan tatkala ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wal mahabbatu wahdaha allati lam yakun ma'aha khaufun wala tazallul ka mahabbati ta'ami wal mal laysat bi'ibadah. Semata-mata hanya cinta saja kepada Allah, hanya menghadirkan cinta saja kepada Allah, tidak ada rasa takutnya di sana, tidak ada rasa bentuk perendahan diri kepada Allah. Saya hanya cinta kepada Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap di sana. Lam yakun ma'aha khaufun wala tazallul, tidak disertai dengan takut kepada Allah dan perendahan diri di hadapan Allah. Ka mahabbati ta'am wal mal, sebagaimana kita cinta kepada makanan dan minuman. Kita kan kalau makan dan minuman kan suka, cinta kepada makanan, ada makanan favorit, ada minuman favorit. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, sebagaimana kita cinta kepada makanan kesukaan kita, cinta kepada minuman kesukaan kita, tidak ada rasa takut di sana. Kan tidak ada makan favorit kemudian kita takut misalkan. Tidak ada rasa perendahan diri di sana, maka dikatakan laisat bi'ibadah, bukan ibadah namanya. Seorang hamba yang sholat hanya beralasan cinta kepada Allah, tidak ada rasa takutnya di sana, sehingga tatkala selesai sholat judi, tatkala selesai sholat minum minuman dengan alasan gampang Allah Maha Pengampun, sholat juga nanti dosa diampuni, dengan wudhu pun nanti dosa akan diampuni, melihat hal yang haram, sholat. Kenapa sholat? Cinta kepada Allah, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka bukan ibadah namanya. Tidak ada perendahan diri di sana, merasa bahwa dirinya memiliki jabatan yang tinggi, orang terkaya di daerahnya, memiliki sawah berhektar-hektar, merasa besar. Sholat dengan membusungkan dada, maka bukan ibadah itu. Wa kadzalikal khauf, demikian pula semata-mata takut saja. Kenapa ibadah? Saya takut akan murka Allah. Tidak ada kecintaan di sana, biduni mahabbah, tidak disertai dengan cinta, hanya takut saja, takut saja, takut saja. Tidak ada cinta di sana. Kal khaufi min hayawanin muftarish, sebagaimana takutnya seorang kepada hewan buas, kadang kepada harimau takut. Takutnya kepada Allah sebagaimana takutnya kepada hewan buas, tidak ada cinta di sana, maka dikatakan la yu'adu ibadah, ini pun bukan ibadah. Sehingga yang namanya ibadah bukan hanya karena cinta Allah saja, bukan hanya karena takut kepada Allah tabaraka wa taala saja, namun harus ada rasa cinta dalam kalbu kita tatkala beribadah kepada Allah, harus ada rasa takut kepada Allah, harus ada bentuk perendahan diri kepada Allah, harus sadar diri siapa diri kita di hadapan Allah tabaraka wa taala Rabbul Alamin. Fa idza ijtama'al khaufu wal hubbu fil amal kana ibadah, maka apabila terkumpul pada sebuah amalan itu rasa takut kepada Allah dan juga rasa cinta kepadanya, maka itulah ibadah. Amalan tersebut adalah ibadah. Wal ibadatu la takunu illa lillahi wahda, dan namanya ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa taala saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah tabaraka wa taala menyebutkan bahwasanya tauhid ini merupakan sebab diterimanya ibadah. Innal ibadata allati amara Allahu biha la tusamma ibadatan illa ma'a tauhidillahi ta'ala. Sesungguhnya yang namanya ibadah yang Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk mengerjakan ibadah tersebut tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Fala tasihul ibadatu ma'asyirk, maka ibadah tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala disertai bersama dengan kesyirikan, menyekutukan Allah, menduakan Allah, kemudian meminta bantuan kepada jin-jin misalkan, bersekutu dengan jin dan syaitan misalkan, kemudian dia beribadah kepada Allah, maka ibadah yang ditolak oleh Allah tabaraka wa taala itu bukan ibadah, disertai dengan syirik semacam itu. Wala yusafu ahadun bi annahu abadun lillahi ta'ala ila ma tahqiqihi tauhid, dan seorang tidak dianggap sebagai hamba Allah tabaraka wa taala kecuali manakala seorang hamba itu dia benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Seorang yang bertauhid dia adalah sebenar-benarnya hamba Allah. Oleh karenanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sebut dengan abdun. Allah sebut dengan abdun, seorang hamba. Dan tidak ada gelar yang lebih mulia
manakala Allah tabaraka wa taala memanggil seorang makhluknya dengan sebutan hamba ya ibadi abdun lillah, maka ini merupakan gelar yang sangat indah sekali. Betapa butuhnya kita kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya tidak ada atau tidak disebut sebagai hamba Allah manakala seorang itu tidak melesasikan tauhid ini. Wa ifradullahi ta'ala wahda, dan mengesahkan Allah tabaraka wa taala saja bil ibadah, dengan ibadah. Faman abadallaha ta'ala wa asyraka ma'ahu ghairahu falaysa abadan lillah, maka siapa yang beribadah kepada Allah dan menyekutukan Allah, maka dia bukanlah hamba Allah tabaraka wa taala. Dia tidak disebut sebagai abdun lillah, dia tidak disebut sebagai abdullah, hamba Allah tabaraka wa taala, bukan. Lihat, orang yang beribadah kepada Allah dan menyekutukannya. Karena hakikat kesyirikan sekali lagi adalah seorang beribadah kepada Allah dan menyekutukan Allah. Kalau hanya menyekutukan Allah saja jelas kesyirikannya. Namun hakikat kesyirikan yang disebutkan dalam Al-Quran, hakikat kesyirikan yang diperangi oleh Rasulullah SAW adalah karena mereka orang-orang musyrikin, mereka pun beribadah kepada Allah dan mereka pun menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Di samping mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian juga fatauhidullahi ta'ala wa ikhlasul ibadati lillahi wa adamul isyraki bihi wa syartu fi qabulil ibadati indallah. Maka yang namanya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka ini merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya yang namanya syarat diterimanya ibadah ada 3. Yang pertama iman, karena namanya ibadah tidak akan diterima, tidak akan sah dari seorang yang kafir, sehingga harus beriman, harus masuk Islam terlebih dahulu. Dia haruslah seorang muslim. Yang kedua ikhlas karena Allah, karena seorang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, dia beribadah namun niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, maka akan tertolak ibadahnya. Dan yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW, meneladani dan mencontoh Rasulullah SAW. Idafatan ila annal ibadata la takunu maqbulatan illa bi muwafaqati syar'i wa ala wafqi sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ditambah lagi bahwa namanya ibadah tidak akan diterima di sisi Allah, tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala illa bi muwafaqati syar'i, kecuali sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa taala, dan juga wa'ala wafqa sunnati al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan syarat ibadah. Udah masuk Isya belum? Ini benar nih jamnya? Benar? Baik, iya. Barangkali ini kebablasan, barangkali nggak kedengeran. Baik, kemudian disebutkan berikutnya fasyarta kulli amalin liyakuna maqbulan indallahi ta'ala huma. Maka kesimpulannya bahwa syarat diterimanya amalan yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala ada 2. Yang pertama, alla yu'bada illallah wahda wa huwa tauhid, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja, dan ini tauhid, syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amalan. Yang kedua, alla yu'bada illa bima amara Allah bihi wa huwa littiba'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan, dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa littiba'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontoh, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya ibadah 2. Kalau begitu, mengikhlaskan, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja tidak terpenuhi, maka ibadah amal seorang hamba tidak disebut amal soleh. Amal namanya tapi bukan amal soleh. Amal dikatakan amal soleh manakala 2 syarat ini terpenuhi, ikhlas karena Allah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sholat mengikuti sunnah Rasulullah SAW dari awal sampai akhir, namun ria, apakah diterima? Tidak, karena harus ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Ada orang yang sholat ikhlas karena Allah sampai meneteskan air mata, sholat maghrib tapi jam 5 sore, apakah diterima? Tidak, karena bimbingan Rasulullah SAW, sholat maghrib sudah ada waktunya. Sebagus apapun, mengikuti Rasulullah SAW tata caranya, misalkan dari gerakannya, tapi belum masuk waktunya, maka akan ditolak. Demikian pula yang namanya ibadah. Maka sebuah amalan, sebuah ibadah harus mengikuti bimbingan contoh Rasulullah SAW. Dan seorang muslim, dan seorang ahlu sunnah wal jamaah, dan seorang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW hendaknya merasa cukup dengan amal yang dibawa oleh Rasulullah SAW,
dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cukup sudah. Jangan kemudian, tapi saya cinta kepada Nabi, tapi saya ingin banyak bersolawat kepada Nabi, tapi saya cinta kepada para sahabat, kemudian melakukan amalan-amalan yang tidak jelas. Anggaplah tidak salah, tidak jelas ini beneran dilakukan atau tidak. Maka seorang muslim hendaknya merasa cukup dengan ibadah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau belum jelas, tinggalkan. Kalau jelas, baru amalkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan dia pun berbuat baik, maka baginya ganjaran pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak ada kekhawatiran, dan mereka pun tidak bersedih. Kemudian disebutkan wa makna aslama wajhahu lillah. Makna dari seorang yang menghadapkan dirinya, wajahnya kepada Allah, maknanya adalah ai haqqaqa tauhida fa akhlasa ibadatahu lillah. Maknanya adalah orang yang merealisasikan tauhid dan orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Maka Allah tabaraka wa taala memberikan keutamaan, mengkhabarkan kepada kita orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, dia memperoleh ganjaran pahala di sisi Allah, dan juga tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, tidak ada kekhawatiran pada dirinya. Apa maksudnya? Apa maksud siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah? Maknanya siapa yang merealisasikan tauhid. Maknanya siapa yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa makna wa huwa muhsinun ay muttabi'un li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makna dan dia pun berbuat baik, maknanya adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mentauhidkan Allah, siapa yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada ujub, tidak ada takabur, dan tidak ada menyekutukan Allah tabaraka wa taala, dan dia pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya, ucapannya, akhlaknya, akidahnya, dan seterusnya, maka dia akan memperoleh ganjaran di sisi Allah dan tidak ada rasa takut dan kekhawatiran pada dirinya. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah tabaraka wa ta'ala bahwa namanya syaitan, jin itu paling takut kepada orang yang bertauhid. Semakin kuat tauhid seorang hamba, semakin kuat hubungannya, qalbunya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, syaitan semakin takut, syaitan semakin takut. Gambaran orang yang bertauhid adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pernah suatu hari ada orang yang kesurupan. Suatu hari ada orang yang kesurupan menyampaikan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sedang berada di majelisnya, sedang berada tidak dekat dengan orang kesurupan tersebut. Namun datang orang mengkabarkan bahwa ada orang yang kesurupan. Ini bagaimana ini? Al-Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menyerahkan sendalnya, sendal atau selendangnya kalau tidak salah ingat. Kemudian katakan bawa ini, kemudian katakan Ahmad bin Hanbal perintahkan untuk keluar. Sendalnya kalau tidak salah, sendal Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dibawa sendalnya saja, orangnya tidak. Orangnya sibuk ngajar, orangnya sibuk punya majelis. Bawa sendalnya, kemudian dikatakan kepada yang mengkabarkan ini, katakan kata Ahmad bin Hanbal keluar, kalau tidak ditabok dengan sendal. Kemudian sanalah dibawa ini sendalnya, ditidurkan di sendalnya, kemudian katakan, dibisikkan ke telinganya, kata Ahmad bin Hanbal suruh keluar, kalau tidak akan ditabok dengan sendal ini. Iya baik, saya akan keluar. Kemudian keluar sendalnya saja, belum datang orangnya. Bertauhid kepada Allah tabaraka. Umar ibn Khattab, syaitan jin lari, tidak mau berpas-pasan dengan Umar. Kalau kita kan kadang lewat tengah malam, jin malah menggoda kita, kan jangan begitu, repot juga. Malah repot juga kita karena kurangnya di rumah sendirian, rumah milik sendiri, halaman sendiri, sertifikat rumah atas nama sendiri, tapi takut ke dalam rumah sendiri. Kan aneh kita ini. Ada apa? Padahal orang yang bertauhid adalah orang, syaitan pun akan lari. Begitu. Suatu hari Al-Imam Ahmad bin Hanbal telah wafat. Ternyata kesurupan lagi, kejadian lagi. Kemudian orang ini menggunakan cara yang sama. Dia ambil sendal Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sendalnya masih ada, kemudian disampaikan, keluar, kalau enggak nanti ditabok dengan sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Syaitan ini tidak mau keluar. Dia mengatakan, saya bukan takut ke sendalnya, saya takut ke orangnya. Karena orangnya itu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, khawatir bermasalah, khawatir bermain-main dengan kekasih Allah tabaraka wa taala. Karena siapa yang menyakiti kekasih Allah tabaraka wa taala, tandanya menabuh genderang perang dengan Allah tabaraka wa taala. Bukan karena sendalnya, bukan, karena orangnya. Ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia macam-macam dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, tandanya jin ini
dia menabuh genderang perang dengan Allah tabaraka wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan man 'adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, maka aku umumkan perang dengannya. Dan orang yang bertauhid adalah kekasih Allah. Orang yang bertauhid, mereka adalah wali-wali Allah tabaraka wa taala. Maka siapa saja yang menyakiti wali-wali Allah, baik dari manusia apalagi dari bangsa jin, maka tandanya dia menabuh genderang perang dengan Allah tabaraka wa taala. Sehingga tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut dalam kehidupan semacam ini. Apa? Ini udah masuk isya. Ini kayaknya jamnya kurang, soalnya kalau isya jam 7 lebih ini mestinya. Baik. Insyaallah ya, pas juga ini sudah sampai titik juga. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembahasan berikutnya itu tentang kesyirikan. Syirik kemudian tauhid al-asma was sifat. Insyaallah. Kita cukupkan. Insyaallah kalau ada pertanyaan maka silakan nanti setelah azan isya berkumandang. Wallahu taala alam bisawab.